Hai semuanya, temenin aku yuk ke warung. Sekalian kita lihat suasana di luar di awal musim semi. Kebetulan hari ini matahari bersinar cukup terik walaupun suhu udara sekitar 10 derajat Celcius. Aku siap-siap dulu ya, pakai SPF biar nggak gosong. Terus ini juga pakai kaos kaki, terus aku juga keringin rambut karena tadi aku mandi dulu. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Hai teman-teman, ikut aku yuk ke kemana namanya teh? Ke warung karena susu habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja di subscribe ya supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Moldova. Ternyata dingin ya walaupun ada matahari guys. Jadi ini aku mau benerin jaket tuh. Anginnya bisa dilihat kenceng banget. Kesini. Coba ya, suara aku masih kedengeran normal enggak? Ternyata walaupun ada matahari sekarang, karena anginnya kencang ya, dinginnya tuh masih nusuk teman-teman. Nih yuk kita lanjut. Kita lanjut ke warung. Ayam-ayam pada berjemur. Lihat nih. Sudah musim semi. Nih bisa dilihat ya. Udah mulai kayak gini nih. Si pohon-pohon mengeluarkan bintik-bintik kayak gini. Nanti dia akan berbunga. Setelah berbunga akan jadi daun. Semuanya sudah meletek ya. Sudah mau, maksudnya teh sudah mararentil gitu. Sekarang karena musim semi, awal musim semi, anak-anak tuh libur sekolah. Tuh. Sudah banyak banget suara burung-burung ya. Indah banget itunya, awannya teman-teman. Biasanya sekarang ini orang-orang tuh sudah mulai bekerja di kebun. Kayak beresin tanahnya, ngebersihin kayak gitu. Dan si pohon-pohon kayak dipotong-potongin biar tumbuhnya nanti maksimal kayak gitu. Kayak bunga-bunga juga harus harus diperbaiki gitu. Harus dipotong-potongin biar tumbuhnya maksimal. Ayam-ayam nih, aku nggak lewat jalanan sini. Aku mau langsung aja lewat jalan sini. Biar langsung cus ke sebelah sana gitu. Kebetulan jalannya kering ya, nggak bakal bikin kaki kita becek. Nih. Nih. Suasananya kayak gini teman-teman. Berangin. Memang kalau spring itu kalau nggak hujan ya angin kayak gitu. Dan anginnya ini nggak tahu kenapa pasti dia bikin kulit kita jadi kelihatan lebih gelap gitu. Kayaknya aku jalanannya becek deh teman-teman. Mungkin karena kerendam air gitu ya. Wah ini mah sampai rumah sepatu masih dicuci. Belum kering banget sih tanahnya. Mesti benar-benar kita lihat tanah kalau jalan. Ini rumahnya Tante Yuli, aku sudah lama nggak main ke sini. Kalau ditanya
aku kalau misalnya ditanya nih teman-teman, kenapa nggak main-main ke rumah aku kayak gitu, aku jawab aja aku ada kerjaan gitu. Kerja apa kamu kayak gitu. Ya oh ya Tuhan, ini becek ini air sungai yang menembus sampai ke ujung sana. Ada air sungai di sini, airnya bersih banget. Lihat, ini biasa pakai mandi bebek dan soang di sini. Ada botol ya, biasanya itu bukan orang buang sampah sembarangan, tapi ketiup angin. Biasanya sampah-sampah yang berterbangan gitu. Lihat anginnya, oh my god. Lah sini deres ya, bersih banget. Bersih banget. Sebenarnya besok aku mau ke pasar gitu. Cuma kalau anak-anak itu nggak bisa enggak gitu. Kalau misal udah minta susu tuh harus. Mau lihat nggak ada bawahnya kayak apa? Kayak gini teman-teman. Nih. Jadi si tanahnya itu lembek ke bawah. Nih. Lembek banget. Ini padahal jalanan. Tuh lembek. Karena memang airnya itu nggak ngalir ya. Nyimpen pasokan air mereka. Aku sebenarnya punya temen rumahnya di sana. Cuma aku udah lama banget nggak main. Ini mah sama kayak di Pandeglang jalannya loh. Aku nggak bisa lewat, Lewat mana ya? Lewat sini kali. Ntar mau pulangnya jangan lewat sini deh. Oh my god. Gimana teman-teman di Indonesia, sehat-sehat ya? Aku dengar berita itu lagi musim campak ya. Hati-hati banget, memang kita harus divaksin agar walaupun kita terkena sakit itu meringankan ya, nggak sampai kayak gitu. Udah masuk wabah ya campak di Indonesia. Nah ini rumah ini itu ada yang namanya kincir. Kincir itu biasanya di sini kayak listrik juga gitu nggak sih? Kayak dia misalnya dia memanaskan, gimana ya, memanaskan rumah, kata suami aku sih bisa pakai kincir kayak gini, pakai tenaga angin. Nggak ngerti, aku nggak paham. Ayam-ayam juga sudah pada berkeliaran di luar. Oh, dingin loh.
Halo. Itu saudara kita. Nih kayak ini teman-teman. Sudah di ini ya. Sudah dibersihin si tanah-tanahnya, lihat. Nanti kalau misal sudah agak panasan, itu langsung ditanemin. Kayak gitu kehidupan di sini ya, kehidupan di desa. Kayaknya menantu yang paling apa ya, yang paling relax gitu, santai, kayaknya aku doang. Kayak aku lihat soalnya orang-orang lain yang masih muda juga kayak aku gitu, mereka sudah bekerja kayak gini, di mana namanya, di kebun kayak gini. Ini rumah peninggalan kakek nenek. Indah banget langitnya, bersih, nggak ada polusi. Nah rumah ini dijual nih, di depan sini. Nih, dijual ya. Biasanya rumah seperti ini di sini bisa mencapai cuma ya, hanya 8.000 euro. Ada yang jual 8.000 euro kayak gitu. 5.000 euro ada loh teman-teman. Cuma ya gitulah di desa gitu. Kalau misalnya kita beli juga untuk disewain nggak bisa. Dan di sini kan yang tinggal itu kakek nenek, udah yang anak-anak muda kan udah nggak ada di sini. Buktinya ini nih, rumah kenangan suami aku ya, kakek neneknya di sini udah nggak ada, udah nggak diisi gitu. Padahal rumah itu diwariskan sama anaknya yang paling kecil katanya. Cuma emang nggak diisi teman-teman, nggak ada gitu. Jadi kebanyakan rumah-rumah di sini itu nggak ada penghuninya, kosong, atau kalaupun ada yang tinggal mungkin hanya kakek atau hanya nenek kayak gitu. Makanya kita kalau misalnya di sini mau bikin rumah tuh banyak pro kontraknya ya. Kebanyakannya sih kontrak ya. Nggak boleh gitu. Sudah sampai nih di magazin, di warung ya. Ada apa aja di toko ini buat nanem. 60.000 sekilo. Ini juga nih, kayaknya aku harus beli ini nih. Iya aku nggak punya, beli 2 deh. Ini sekilo 85.000 guys. Es krim. Oh ini ada es krim nih. Mau beli es krim deh. Oh. Banyak sih jual biskuit nih. Un latte. Latte non ha di dolci. Bine. La paquet, la corotta. Așa. Da. Mulțumesc. O zi frumoasă. La revedere. Aku belanja tadi susu, es krim ya, sama keju 1 tadi nambah. Itu kena 88 lei.
Kita sebenarnya bisa lewat sini nih. Kita coba yuk. Kan teman-teman belum pernah lewat sini, lewat jalur lain ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak ada jalan, bagaimana? Aku takut tidak ada jalan. Meng, meng, meng. Kucingnya bagus banget warnanya. Nih teman-teman, kayak pohon ini nih, sudah banyak banget. Ya, butir-butiran yang nantinya akan jadi bunga. Sepi banget ya. Nggak ada yang lewat. Aku sudah di sini. Kalau sudah biasa jalan jauh, itu sekarang sudah nggak kerasa lagi. Padahal ini Magazine lumayan jauh ya. Mungkin ada 1,5 kilo kayak gitu. Tapi karena sudah biasa aku jalan, sekarang sudah biasa jalan jauh, jadi udah biasa lagi, udah kayak nggak sejauh waktu pertama kali datang ke sini gitu. Mungkin kalau kita bisa pergi ke hutan, itu suara burung-burung sudah terdengar nyaring loh. Terapi alam gitu ya. Pada akhirnya aku lewat sini lagi guys, karena ini jalan tercepat ya. Nah teman-teman, kenapa aku selalu milih rambut tuh diikat? Karena ya ini anginnya kencang, bisa kalau misalnya lagi ada angin kencang ya kayak gini, berantakan rambut gitu. Ini dulu waktu itu ya pekerjaan galian, tapi yang akhirnya nggak dibenerin gitu. Jadi kayak gini deh. Mungkin karena ini tanah kosong gitu ya, dibiarin aja. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Anak-anak main. Dia mau lewat mana nih? Nanti ketika musim panas, semua anak tuh keluar main. Nih anak-anak kecil kayak gini. Kalau yang udah kayak 16 tahun, itu udah nggak main-main keluar kayak gini teman-teman. Sibuk sama handphone ya. Lihat di atas sana juga ada tuh yang main. Kita zoom. Lihat. Sudah terdengar suara burung-burung nggak? Teman-teman bisa dengar juga nggak? Kalau aku di sini jelas banget ya. Rame. Anak-anak. Kita lewat ke atas sini. Biar nggak becek ya. Nih. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya ada matahari kayak gini, kita harus pakai kacamata hitam gitu. Kayak aku kan kacamata minus, tapi apa sih namanya? Lupa aku bahasanya.
berubah jadi hitam itu ya kalau kena sinar matahari ya. Karena memang kalau misalnya mataharinya itu bikin kita jadi silau banget di sini. Jadi kita pasti yang namanya mengerut gitu, ngerung. Ini nanti ada garis angka 11 gitu loh. Awalnya aku juga kenapa kata aku kok jadi ada garisnya gitu ya. Ternyata setiap aku keluar aku nggak pernah pakai kacamata. Gimana ini rambut aku? Oke. Thank you teman-teman sudah nemenin aku hari ini. See you in the next video. Bye. Oke teman-teman, segitu dulu cerita kita hari ini ya. Senang banget bisa keluar sebentar dan menikmati suasana awal musim semi di Moldova. Walaupun masih dingin, tapi matahari sudah mulai terasa hangat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Moldova. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu ya. Bye-bye.